ketika kita compare ya dengan mata uang negara lainnya pada perdagangan hari ini utamanya begitu. Tidak hanya rupiah saja yang bergerak melemah, tapi juga mata uang negara-negara di kawasan Asia lainnya begitu. Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan hal ini dan mungkin langkah dari Bank Indonesia? Ya, terkait dengan apa yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia, kami melihat bahwasanya saat ini Bank Indonesia sudah cukup responsif ya dalam menangani arah pergerakan rupiah selama mungkin sejak tahun 2024 ini. Kalau kita melihat tahun lalu, Bank Indonesia sudah cukup produktif untuk mengeluarkan instrumen-instrumen yang diharapkan mampu menahan pelemahan rupiah dan menjaga stabilitas nilai tukar di tengah banyaknya tantangan global. Untuk tahun ini sendiri, kami melihatnya instrumen-instrumen tersebut masih dapat digunakan. Di antaranya kalau kita melihat bagaimana Bank Indonesia masih memiliki term deposit falas untuk DHE, kemudian ada SRBI, SUFBI dan juga SUKBI, yang ini mungkin tahun ini bisa dioptimalkan kembali untuk memperkuat nilai tukar rupiah di tengah banyaknya tantangan eksternal tadi. Selain itu, kami juga perlu melihat bahwasanya Bank Indonesia juga bisa meningkatkan efektivitas dari kerjasama bilateral yang selama ini sudah dilakukan, yaitu local currency settlement maupun local currency transaction, yang kalau dilihat secara hasilnya mungkin tidak serta-merta bisa meningkatkan atau memperkuat nilai tukar rupiah, tapi setidaknya bisa mengurangi volatilitas rupiah di hadapan dolar. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya, Bank Indonesia juga mungkin tahun ini akan ada series of produk yang akan dikeluarkan lagi ya, terutama yang terkait dengan swap dan hedging, yang itu tujuannya memang untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Oke, tapi untuk urgensinya sendiri tadi untuk produk ataupun juga instrumen baru seperti apa sebetulnya? Kami melihat Bank Indonesia akan sangat hati-hati untuk melakukan assessment dan memilih timing kapan produk itu akan dikeluarkan. Oke, baik. Nah, tanggapan dari Pak Mirdal seperti apa, Pak Mirdal? Ya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Kavi ya, selain langkah dari financial deepening, lalu juga terkait dengan rilis produk-produk yang kalau kita lihat seperti SRBI yang begitu laris ya, nah, dan juga kalau kita lihat so far sih sudah bisa menarik investor asing untuk masuk, dan kelihatan juga dari porsi SRBI oleh investor asing pemilikannya sudah lebih dari 20%, sangat baik ya. Ini juga kelihatannya juga akan terus dilakukan oleh BI. Lalu juga kita akan lihat BI masih akan terus melakukan intervensi day to day ya, mereka akan intervensi baik itu melalui intervensi di pasar surat utang negara ataupun juga intervensi di SRBI ataupun juga intervensi dari sisi pasar primer obligasi negara. Tentu kita juga akan lihat nanti ke depannya BI juga akan tetap menjaga stabilitas dari suku bunga BI rate, karena di saat perkembangan dari sisi nilai tukar rupiah kita relatif melemah, dan kalau pelemahan rupiah terus berlanjut, ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap faktor terkait dengan inflasi impor. Jadi kelihatannya mereka akan relatif sabar untuk tetap menjaga suku bunga di level saat ini, yaitu suku bunga BI rate 6%. Dan kelihatannya nanti kalau ada sinyal di saat Bank Sentral Amerika Serikat sudah ingin melakukan kebijakan terkait dengan cutting rate atau pemangkasan suku bunga, kelihatannya kita lihat BI juga akan secara berangsur mereka akan melakukan kebijakan terkait dengan penurunan suku bunga. Ekspektasi kami memang untuk BI rate sendiri ke depannya masih akan tetap melakukan pemangkasan untuk tahun ini sekitar 3 kali ya, masing-masing 25 basis point. Akan tetapi kalau The Fed melakukan kebijakan perubahan terkait dengan proyeksi suku bunga mereka seperti yang terakhir tercermin dari dot plot mereka, tentu ini juga akan berpengaruh juga terhadap kebijakan suku bunga dari BI. Tapi untuk sejauh ini kita lihat dari sisi BI ada ruang untuk penurunan suku bunga, tapi kelihatannya baru akan terlihat nanti pada periode semester kedua tahun ini. Kelihatannya sih langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BI sejauh ini sih akan seperti itu. Terutama dari sisi cadangan devisa kita memang saat ini juga rentan untuk tergerus ya di saat volatilitas cukup tinggi, tapi yang paling penting BI juga aktif di instrumen terkait dengan instrumen moneter mereka, terutama dari surat berharga yang mereka terbitkan. Oke, baik. Nah, tapi mungkin evaluasi juga begitu untuk instrumen yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia begitu dari seperti tadi Anda menyebutkan bahwa SRBI ini menarik begitu ya untuk diterima begitu oleh masyarakat ataupun juga oleh market. Tapi kalau kita compare dengan mungkin instrumen moneter lainnya seperti SVBI, SUVBI dan juga DHE begitu, seperti apa Pak Mirdal? Ya, memang kalau kita lihat dari SRBI, ini memang kondisinya saat ini cukup menarik ya Ibu ya, karena kalau kita lihat kondisi market saat ini yang masih penuh dengan ketidakpastian, terutama ketidakpastian dari timing The Fed untuk melakukan kebijakan penurunan suku bunga, sehingga banyak investor yang ingin cenderung melakukan langkah taktikal
ataupun juga mereka ingin melakukan langkah safety measure atau langkah aman. Kalaupun mereka ingin melakukan investasi, investasinya adalah investasi berorientasi jangka pendek. Sehingga SRBI menjadi pilihan utama dari investor saat ini. Dan kalau dari sisi sukuk falas ataupun juga SPBI, kalau kita lihat memang ke depannya pun juga ini akan relatif menarik ya. Tapi ini juga tergantung terhadap berapa return yang akan ditawarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan instrumen-instrumen tersebut. Kalau returnnya masih relatif menarik dan masih dipandang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen yang serupa yang ada di regional, tentu investor pun juga akan masuk. Dan kalau kita lihat dari kepemilikan asing di SPBI ataupun juga sukuk falas Bank Indonesia, trennya memang sejauh ini juga relatif meningkat ya. Jadi kalau kita lihat cukup prospektif, tapi memang tergantung juga terhadap risk appetite dari investor tersebut. Kalau kondisi masih dengan penuh tidak kepastian seperti sekarang ini, tentu orientasi dari investor adalah investasi yang bertenor pendek dan itu cocok yang ada di seperti SRBI. Kalau saya lihat sih, ini tergantung juga dari kondisi market dan juga profil investasi dari investor itu sendiri. Kalau untuk saat ini profil investor rata-rata ingin berorientasi jangka pendek. Oke, baik. Dari Pak Kavi, seperti apa tadi untuk evaluasi instrumen yang ada di Bank Indonesia sejauh ini? Ya. Kami melihatnya dan sejalan dengan yang disampaikan Pak Mirdal tadi bahwasanya memang appetite investor untuk saat ini adalah di instrumen-instrumen dengan tenor jangka pendek gitu Mbak. Karena kalau kita melihat tadi pencapaian yang ada di SRBI maupun SUFBI itu diminati oleh investor asing dan cukup banyak dan trennya pun meningkat. Dan ini berbanding agak sedikit berbeda kondisinya ketika kita melihat di SBN ya justru. Karena proporsi non-resident di SBN itu sekitar 14% dan semakin turun dari 14,5 ke 14,3 dan ini menandakan adanya outflows dari pasar SBN kita, di mana karakteristik SBN kita lebih banyak untuk tenor-tenor jangka menengah dan juga jangka panjang. Nah ini mungkin tadi juga match ya dengan yang disampaikan Pak Mirdal tadi bahwasanya untuk saat ini appetite investor masih orientasinya adalah jangka pendek. Gitu. Oke, baik. Untuk kebijakan dari suku bunga acuan sendiri seperti apa tadi Pak Mirdal menyebutkan begitu bahwa BI mungkin akan 3 kali melakukan pemangkasan suku bunga di sepanjang tahun 2024 ini. Seperti apa dari Anda? Ya. Kami melihat Bank Indonesia akan sangat hati-hati untuk mengambil langkah penyesuaian suku bunga karena melihat langkah yang dilakukan oleh The Fed sendiri pun juga kemungkinannya akan gradual ya. Kalau kita lihat saat ini probabilitas untuk cut rate itu mundur dari awalnya di bulan Mei, menguat untuk cut rate-nya dimulai di bulan Juni dan kalau melihat data-data leading indikator AS-nya sendiri, itu pun juga ada kemungkinan masih 50-50. Saat ini probabilitasnya mungkin 85%, tapi 2 pekan lagi mungkin akan berbeda probabilitasnya. Nah ini kita masih memantau terus perkembangannya seperti apa. Adapun BI sendiri memang memiliki ruang untuk penyesuaian suku bunga, namun akan sangat tergantung dari seberapa stabil indikator utama yang menjadi fokus Bank Indonesia saat ini, yaitu stabilitas nilai tukar dan juga inflasi. Kalau untuk jangka menengah dan panjang inflasinya dirasa cukup stabil, mungkin Bank Indonesia akan mempertimbangkan untuk penyesuaian suku bunga.